Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pecinta ikan hias, khususnya ikan cupang. Pada kesempatan pagi hari ini, kebetulan hari ini hari Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2021. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya sebagai pecinta ikan cupang atau berdirikan cupang pemula. Tips untuk pemula juga tentu saja, bagaimana kita memulai bisnis ikan cupang. Namun kali ini saya tidak akan bicara dengan tentang bisnisnya, akan tetapi bagaimana kita memulai usaha bisnis ikan cupang ini dengan sedikit mengeluarkan biaya tentang pakan. Karena ketika kita sudah memulai memelihara ikan cupang, tentu saja kita membutuhkan biaya-biaya seperti biaya membeli pakan, biaya membeli garam, air biru, dan lain-lain. Saja ini butuh biaya yang tidak sedikit, apalagi bagi pemula. Saja pakan itu juga menjadi kewajiban, karena ketika ikan itu tidak kita kasih pakan, saja ikan akan kelaparan dan akan menjadi sakit dan mati. Nah, mungkin bagi yang sudah memiliki modal besar di awal itu tidak menjadi masalah ya. Akan tetapi bagi yang teman-teman yang memulai dengan modal minim saja menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana bisnis ikan cupang ini bisa berjalan sustainable dan kita tidak tekor di biaya pakan. Apalagi ketika kita pemula, itu saja untuk mendapatkan penjualan mungkin belum seperti teman-teman kita yang sudah senior ya. Jadi untuk mengurangi cost yang banyak di pakan, kita harus berusaha membuat pakan sendiri atau mandiri di hal pakan. Oke, sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya ikan cupang itu salah satu makanan favoritnya adalah jentik nyamuk. Karena jentik nyamuk menurut penelitian memiliki kandungan kalsium dan protein yang bagus untuk ikan cupang. Jadi ketika ikan cupang kita kasih makan jentik nyamuk, ikan kita tidak terlalu kegendutan, tidak terlalu kegemukan, bahkan tulang-tulangannya menjadi lebih kuat lagi. Apalagi ikan-ikan yang jenisnya crown tail ya, atau half moon ya, itu kan ekor analnya, siripnya itu kan lebar-lebar. Oke, langsung saja saya akan berbagi tips untuk pemula ya, untuk bagaimana kita bisa bertahan dengan pakan dari kita sendiri tanpa harus membeli pakan setiap hari. Bayangkan kita setiap hari mengeluarkan biaya misalnya 10.000, 15.000 atau 25.000 untuk membeli pakan. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan perlihatkan saja ya. Ini salah satu tempat saya mengkultur jentik nyamuk. Jadi setiap 2 hari sekali ini saya panen. Sebenarnya saya punya 2 bak begini, yang satu di bawah bak terpal, ukurannya 2 kali ini ya. Itu setiap 2-3 hari saya panen, dan itu sudah mungkin sekitar 10 hari ya, tidak habis-habis. Hanya modal sekali barangkali ya, bisa dibilang sekali atau 2 kali ya, artinya tidak butuh banyak. Dan mungkin kalau kita konversi ke rupiah, seandainya kita sehari memberi makan itu mungkin bisa sekitar 10.000 ya kalau dihitung dengan pembelian jentik nyamuk. Artinya ketika kita bisa menghemat uang 10.000 setiap hari selama 10 hari, berarti kan kita sudah mengurangi kos kita kurang lebih sekitar 100.000 10 hari. Jadi biaya itu bisa dialihkan ke yang lain jika kita masih memiliki banyak modal.
Oke. Pertama-tama yang kita persiapkan adalah kita menyiapkan air. Saya menyiapkan air bekas ikan ini. Air ini adalah air bekas ikan yang saya kuras, kemudian saya tampung di sini. Kemudian saya menyiapkan tempe ya, tempe yang bagus adalah tempe busuk biar cepat sekali mengundang nyamuk. Saya siapkan tempe busuk 1 batang, itu saya beli di warung sayur itu yang sudah busuk itu Rp3.000 ya, jadi modelnya Rp3.000. Kemudian jika mempunyai E4 boleh dikasih dengan E4. Terus bagaimana prosesnya? Pertama-tama kita siapkan, setelah kita siapkan airnya, air di wadah ini kita taburkan, kita taruh tempe ya, langsung aja ke yang tadi ya, praktek sini. Nah, kita tuangkan tempe di sini, di tempat ini, biarkan sekitar tempe yang sudah busuk, biarkan sekitar 1 atau 2 malam ya, 1 atau 2 malam itu nyamuk datang. Biasanya kalau memang nyamuknya sudah tahu tempatnya, dia akan datang langsung dari malam pertama, dia akan datang, kemudian dia akan meninggalkan atau bertelur di sini. Kita lihat nih, ini udah 3 kali, setiap 2 hari sekali saya panen nih. Baik-baik teman-teman ya, ini belum yang di bawah-bawah, yang kecil di bawahnya juga banyak. Jadi kita taruh aja tempe busuk di sini, biarkan bertelur, biarkan sampai kira-kira sudah siap ikan, jentiknya sudah bisa dipanen untuk makan ikan. Mungkin ukurannya seperti segini ya, ini artinya sudah bisa buat makan ikan, tidak terlalu kecil. Itu setelah kira-kira mungkin sekitar 3 atau 4 hari ya setelah bertelur, nah itu kita siapkan serokan. Karena saya tidak membeli serokan yang untuk nyamuk, saya bikin sendiri serokan dari streaming seperti ini. Nah, saya bikin bentuk serokan ya, artinya seperti ini, bentuknya seperti ini, tapi dari bahan, kalau ini kan terlalu kecil nih lubangnya, jadi saya buat sendiri dari bahan streaming seperti ini. Seperti itu. Kenapa? Karena di sini lubangnya agak gedean, lebih gede daripada yang tadi, yang ini tadi. Dengan maksudnya supaya ketika kita menyerok jentik-jentik yang sudah besar, itu jentik-jentik yang masih kecil-kecil dia tidak ikut terbawa, dia masih di sana dan dia akan terus tumbuh menjadi besar. Di hari kita panen itu kan yang kecil-kecil akan tertinggal di kolam, di bak tadi, ini, di bak ini kan. Nah, setelah mungkin hasil panen itu, kalau untuk ikan saya ini ya, bisa sekali panen bisa untuk 2 hari ini. Ini udah kemarin saya panen nih, di sini juga ada. Ini udah kemarin saya panen, pagi saya panen buat ngasih makan pagi dan sore. Nah ini masih ada, juga masih ada yang di dalam itu, di bawah itu yang kecil masih pada ada. Nah, sambil ini dikasihkan makan buat ikan, di sana di bak yang itu dia akan tumbuh besar. Nah setelah ini kita panen, kita kasih makan 2 hari habis, kita bisa panen di sana lagi. Jangan lupa, mungkin kalau tempe sudah habis, kita tambah tempe lagi supaya mengundang nyamuk datang dan bertelur lagi. Mungkin, nah ini sudah mungkin seminggu ya, saya belum ganti air, artinya masih bisa dipakai ya, seminggu itu lumayan lah. Jadi hanya modal tempe 3.000,
bisa dipakai berkali-kali dan bahkan bisa panen berkali-kali. Barangkali kalau dirupiahkan satu ini bisa, jadi udah saya hitung sehari misalkan 10.000 bisa untuk 10 hari. Nah, itu masih bisa bertahan, artinya kita sangat hemat sekali dalam pengeluaran biaya untuk pakan ikan. Di samping kita barangkali tetap perlu membeli kasut untuk memberi makan ikan yang membutuhkan percepatan pertumbuhan, itu karena kasut memiliki lemak yang cukup bagus, cukup tinggi, jadi ikan lebih cepat besar. Namun saya kali ini akan hanya bicara di jentik-jentik nyamuk aja itu. Dan saya juga melihat beberapa review di YouTube ya. Jadi untuk percepatan mutasi itu menggunakan kasut sama jentik nyamuk ada pelet. Saya melihat salah satu YouTube Azam Beta Clover ya, beliau mereview 3 pakan, itu ada kasut, pelet, dan jentik nyamuk. Dalam kisaran sekitar 10 harian ternyata air yang menggunakan jentik nyamuk, air ikan yang menggunakan pakan jentik nyamuk relatif lebih bersih dibanding dengan kasut ataupun pelet. Dan secara pertumbuhan ikan juga mutasnya lebih daripada yang lain gitu. Jadi intinya begitu. Saya ulangi lagi, untuk kultur jentik nyamuk pertama siapkan tempe. Mungkin teman-teman bisa beli di warung sayur, itu sekitar 3.000 ya. Kalau udah busuk itu bilang aja tempe busuk, kalau nggak ada pesen aja. Nah, itu sekitar 3.000. Siapkan air bekas ikan cupang bagi yang biar ikan cupang atau mungkin ikan yang lainnya. Kemudian siapkan bak ya, bisa pakai bak seperti ini atau bak yang styrofoam seperti itu. Kemudian taruh aja tempenya sampai membusuk dan mengundang nyamuk. Hasil pembusukannya tadi kan menimbulkan bau dan mengundang nyamuk datang dan bertelur di sana. Akhirnya nyamuk tadi bertelur, menetas, dan sekitar 3-4 hari sudah bisa kita mulai panen. Setelah itu kita bisa panen setiap hari sampai barangkali sudah airnya sudah rusak dan nyamuk tidak bisa berkembang di situ. Tinggal kita ganti air lagi, kita mulai lagi dari awal, yaitu dengan modal tempe busuk saja sama air ikan ya. Jadi E4 tadi banyak tambahan saja ya, saya juga nggak tahu seperti apa fungsinya, cuma saya tambahin aja. Tapi tanpa E4 yang mungkin nggak masalah, jadi tinggal ini aja, air bekas ikan sama tempe busuk. Oke, mungkin itu sedikit sharing pengalaman dari saya yang memang sudah saya lakukan beberapa minggu ini, karena saya mulai kewalahan di pemberian pakan ya, karena saya masih pemula, jadi saya harus mandiri di pakan supaya usaha ikan cupang terus berjalan, berkembang, dan tidak kehabisan modal untuk membeli pakan ikan cupang. Mungkin itu saja sharing dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari sharing video kali ini dari saya. Jangan lupa, jika bermanfaat silahkan share video ini dan subscribe channel kami supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.